Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Ohorela. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Prapi, Manokwari. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 6 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktek uji kinerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ketua kelasnya mana? Siapkan teman untuk kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Duduk siap, duduk. Mari kita mulai dengan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bagaimana kita masing-masing berdoa. Mulai. Sudah selesai. Siap, duduk. Assalamualaikum. Pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Masih tetap semangat? Masih. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelihatannya kalian semangat-semangat semua di pagi hari ini ya. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Bu absen ya. Akuila, Hadir, Bu. Alia, Aulia, Anissa, Christine, Dewi, Hadir. Fadila, Hesti, Julfi, Lailatul, Zulkifli. Hadir. Oke, hari ini semuanya masuk ya? Ya. Oke, kelihatannya masih segar-segar semuanya. Jadi semoga kita semua selalu sehat. Oke, sekarang selanjutnya Ibu mau tanya kalian, masih ingatkah kalian materi yang sebelumnya? Masih. Materi kita yang sebelumnya tentang apa? Oke, pengertian gerak parabola dengan karakteristik gerak parabola. Nah, di dalam pengertian dan karakteristik gerak parabola tersebut, berarti kalian masih ingat kaitannya dengan apa? Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, masih ingat di dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, untuk GLB dia termasuk apa? Gerak pada komponen vertikal. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Berarti kalau GLBB dia masuk apa? Berarti vertikal. Sekarang Ibu mau tanya kalian, bahwa mengapa benda yang dilempar secara vertikal dengan sudut tertentu membentuk suatu lintasan parabola? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Nama saja. Mengapa gerak parabola melengkung? Gerak parabola melengkung disebabkan oleh gerak gerak yang melengkung yang terjadi akibat adanya pengaruh gerak yang bercepat beraturan pada sumbu. Oke, mengapa melengkung? Karena akibat gerak yang dipercepat pada sumbu vertikal. Nah, untuk membuktikannya berarti Ibu minta 2 orang ke depan. Apakah kalian pernah melihat permainan bola voli? Nah, ini bola apa? Voli. Bola voli. Nah, untuk membuktikan bahwa yang disampaikan bahwa gerak parabola adalah suatu percepatan yang dimana percepatan apa tadi? Membentuk garis seperti vertikal. Nah, untuk membuktikannya kita akan melihat kedua temanmu ini apakah pada saat permainan bola voli tersebut dia dikatakan sebagai gerak parabola atau tidak. Nah, ini cara memainkannya bagaimana? Oke, silakan.
Nah, kembali lagi. Perhatikan sambil kalian perhatikan ya dari kedua temanmu ini. Nah, kalian perhatikan cara melempar bola voli tersebut. Oke, apakah dia termasuk sebagai yang disampaikan oleh Christine tadi sebagai lintasan parabola? Ya. Termasuk sebagai lintasan parabola atau tidak? Nah, dengan cara melempar oleh dari siapa namanya? Janeta K. Aquila. Oke, sekali lagi coba diulangi. Oke, inilah yang dikatakan sebagai gerak parabola. Oke, silakan duduk kembali, kita berikan tepuk tangan. Oke, itulah apresiasi yang dimana kalian masih mengingat pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masih berada pada materi yang sama, yaitu dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang gerak parabola. Kemudian materinya adalah tentang analisis vektor. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk materinya. Kita lihat pada slide yang ada di depan, yaitu pembahasan kita adalah gerak parabola dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Kemudian ini ada indikator dari materi kita hari ini, yaitu menganalisis vektor pada gerak parabola. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan kecepatan awal dengan jarak horizontal maksimum dan tinggi maksimum. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu menganalisis gerak parabola menggunakan vektor, menganalisis hubungan kecepatan awal dengan jarak horizontal maksimum dan tinggi maksimum. Oke, yang berikutnya adalah materinya adalah analisis vektor pada gerak parabola. Kalau materi yang lalu berarti dia tentang pengertian gerak parabola dengan karakteristik gerak parabola. Oke, untuk analisis vektor pada gerak parabola, yaitu yang pertama adalah komponen gerak parabola. Untuk komponen ini terdiri atas dua komponen, yaitu komponen pada gerak arah horizontal, yang dimana untuk arah horizontal kalian bisa lihat bahwa kecepatannya tetap karena gesekan diabaikan, sehingga persamaan pada kecepatan tersebut ditulis menjadi Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Nah, seperti pada gerak lurus kalian sudah tahu bahwa kalau X dikatakan sebagai cos, sedangkan Y dikatakan sebagai sin. Nah, karena gerak parabola ini yang terdapat dalam analisis vektor yang terdiri atas dua komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal, sehingga komponen horizontal dikatakan sebagai sumbu X dan komponen vertikal dikatakan sebagai sumbu Y. Nah, kita lihat komponen pada vertikal. Nah, ini komponen pada vertikal yang dimana mengalami percepatan yang berasal dari gravitasi, sehingga percepatan tersebut dia dikatakan sebagai Vx, Vy sama dengan V0 Y kurang G kali T sama dengan V0 kali sin A sin alpha. Sedangkan pada persamaan posisinya Y sama dengan Vy kali T kurang 2 kali G kali T pangkat 2 sama dengan V0 kali sin kali T kurang 2 kali G kali T. Nah, yang berikutnya adalah besar kecepatan pada pada saat
Nah, yang pertama tadi adalah komponen. Sekarang kita lanjut dengan besar kecepatan. Untuk besar kecepatan, kalian bisa lihat P sama dengan X pangkat 2 tambah PY pangkat 2. Nah, kemudian ada juga di dalam analisis vektor ini ada yang dikatakan tinggi maksimum benda. Nah, untuk tinggi maksimum benda, kalian bisa lihat terdiri atas kondisi benda pada saat mencapai titik tertinggi yang dikatakan sebagai kecepatan 0, yaitu PY sama dengan 0. Kemudian sedangkan pada arah horizontal, komponennya kecepatan awal horizontal Vx sama dengan V0x, sehingga pada titik tertinggi dapat dirumuskan sebagai PY sama dengan 0. Yang berikutnya adalah V0 sin A. Nah, ini dia dalam bentuk sumbu Y yang dikatakan sebagai garis vertikal, yang dimana V0 kali sin A kurang G kali T sama dengan 0. Kemudian V0 kali sin A sama dengan G kali T, kemudian disubstitusikan menjadi T sama dengan V0 kali sin A per G. Nah, untuk tinggi maksimum pada vertikal, VY pangkat 2 sama dengan VY pangkat 2 kurang 2 kali G max, Y max. 0 sama dengan V0 kali sin A pangkat 2 kurang 2 kali G kali Y max. Kemudian diturunkan menjadi 2 kali G Y max sama dengan V0 kali sin A pangkat 2. Kemudian disubstitusikan menjadi Y max sama dengan V0 kali 2 kali sin A pangkat 2 per 2 kali G. Materi kita atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita masih berada pada model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran apa? PBL, yaitu problem basis learning. Nah, untuk PBL ini kita masih dalam sintaks-sintaks yang sama, yaitu untuk sintaks pertama kita pada orientasi masalah. Nah, untuk orientasi pada masalah ini, kalian perhatikan, yaitu ada gambar Olimpiade atlet lempar lembing ya. Nah, ini diperhatikan, kemudian kalian akan memecahkan masalah yang terdapat pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kalian memecahkan masalah tersebut, berarti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Yaitu Ibu bagikan kelompok. Nah, pada saat pembagian kelompok tersebut, kalian akan duduk ke teman-teman kelompok kalian masing-masing. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini kalian akan mengerjakan hasil yang terdapat dalam LKPD dikerjakan setiap kelompok. Nah, kemudian nanti kalian akan mengkaitkan dengan orientasi pada masa. Untuk kelompok 1 bagian sini, kemudian kelompok 2 yang bagian belakang, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 atau 4 orang. Oke, sekarang kembali ke kelompok masing-masing. Ayo. Berarti 7 kelompok ya, 1 ke sini. 1 ke sini. Ini yang dari belakang 1 orang ke sini. Kan ini masih 3. Oke,
Ini adik, tinggal sendiri. Yang dapat komando. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian perhatikan pada LKPD yang Ibu bagi. Coba dilihat LKPD-nya, perhatikan. Nah, untuk LKPD yang Ibu bagi, kalian perhatikan, Ibu akan kirim video pembelajaran tentang gerak parabola. Atau kalian langsung aja, di situ ada linknya, tinggal kalian ketik link pada HP kalian masing-masing. Kemudian kalian nonton videonya, kemudian mengisi poin-poin yang ada pada LKPD. Oke, silakan bekerja. Kalian sambil melihat di video, mungkin ada kelompok, dari setiap kelompok itu bisa lihat panduannya juga atau referensinya dari buku fisika yang kalian punya ya. Aku
materi. Yang menjelaskan duluan siapa? Oh iya, silakan. Oke, yang kelompok lain perhatikan ke depan. Jadi, pada titik P, Bob telah mengalami kecepatan sebesar VP dan membentuk sudut sebesar 180 derajat terhadap suhu X positif. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka kita bisa mengurai kecepatan VP menjadi komponen vektor pada suhu X dan suhu Y. Secara matematis, vektor VP kembalikan vektor Fpx tambah vektor Fpy. Jika besar vektor Fpx adalah vektor Fpx dan besar dari vektor Fpy adalah vektor Fpy, dalam bentuk vektor satuan adalah vektor Fpx sama dengan Fpx I ditambah Fpy J. Pada titik awal, ini koordinat awalnya, Logok telah mengalami kecepatan sebesar V0 dan arahnya adalah maka akan diperoleh Fp sama dengan V0 plus A kali I ditambah V0 sin A dikurangi G kali T kali J. Oke, selanjutnya Untuk kecepatan pada titik P yang seperti dijelaskan tadi, vektor Vp sama dengan Vpx. mungkin itu adalah presentasi atau penyampaian dari pemateri dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 2 sampai dengan kelompok 6. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kabarnya agak keras. Kamu dari kelompok mana? Kelompok? Oke, kelompok 3. Namanya siapa? Oke, silakan lanjut. Mengapa gerak parabola Jawabannya yaitu karena lintasan gerak yang mampu terjadi akibat adanya pengaruh gerak di percepat gerakan pada sisi vertikal. Oke, kenapa dikatakan sebagai gerak parabola? Karena pengaruh benda dipercepat pada gerak vertikal. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Silakan menutup diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, selanjutnya tadi mungkin disampaikan oleh kelompok 1 itu hanya pada suhu X ya, atau komponen pada horizontal. Nah, siapa lagi yang bisa menjelaskan pada suhu Y? Kelompok mana? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 maju. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada kelompok 2. Kelompok yang lain tetap semangat ya, apabila tidak kebagian, tetapi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis vektor pada gerak parabola. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Soma, saya Devita Pratini sebagai moderator. Saya sebagai pemateri. Saya Nisa Budiman sebagai pemateri. Saya Fitriati Asri sebagai penulis. Saya Nisa Sofia sebagai Oke, saya mempersilahkan menulis hasil diskusi. Oke. Ada penghapusnya sebelah sana. Saya serahkan materi untuk menjelaskan. Oke, perhatian ya yang kelompok lain perhatikan kelompok 3 sampai dengan kelompok 6. Nah, di dalam komponen tersebut ini dia terdapat pada apa nih?
Persamaan apa itu? Ya, persamaan titik tertinggi pada sumbu J. Oke, mungkin itu saja Ibu memperjelaskan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan moderator. Bisa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Saya Aliana Razia dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana Tulis. bagaimana jika kita ingin menentukan persamaan waktu tempuh mencapai titik tertinggi tetapi pada sumbu X. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Soalnya yaitu bagaimana jika kita ingin menentukan persamaan waktu tempuh mencapai titik tertinggi tetapi pada sumbu X. Jawabannya yaitu untuk menentukan waktu tempuh titik tertinggi pada sumbu X, rumus yang digunakan sama saja dengan rumus pada sumbu Y. Hanya saja pada sumbu X kita menggunakan cos alpha bukan sin alpha. Karena pada A sumbu X, V0 X tidak dipengaruhi oleh percepatan sehingga terjadi gerak lurus beraturan atau GLB. Maka rumus yang digunakan untuk menentukan persamaan waktu tempuh mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 kali cos alpha per D. Ini pada sumbu X. sumbu X. Oke, berarti persamaan pada sumbu X yang dikatakan waktu pada titik tertinggi ya. Yaitu T sama dengan V0 kali cos alpha per G. Nah, ini dia berada pada garis horizontal. Oke. Silakan moderator. Kelompok 1 bagaimana, pas? Oke, karena sudah pas, silakan moderator. Sekian presentasi dari Oh, kelompok tunggu. Ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata karena yang sempurna hanya milik. Iya. Oke. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selanjutnya kalian perhatikan bahwa apa yang disampaikan atau dipresentasikan oleh kedua kelompok 1 dengan kelompok 2, yaitu tentang komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y, yang dimana dia tidak terlepas dari kecepatan awal, kecepatan dengan kecepatan gravitasi. Siapa yang bisa mengkaitkan materi tersebut dengan orientasi masalah kita? Oke, kita mengkaitkan dulu dengan orientasi pada masalah kita, baru kamu menyimpulkan. Oke, silakan yang 3. Kondisi cuaca pada saat pelemparan. Oke, kondisi cuaca pada saat pelemparan. Berarti kita bisa lihat kalau cuacanya panas, terus kemudian apakah angin bertiup kencang atau tidak. Berarti itu tidak terlepas dari kondisi cuaca. Oke, selanjutnya. 4. Sudut pelepasan dan titik tumbukan dengan tanah juga dapat mempengaruhi jarak tempuhnya. Nah, kalau berbicara tentang sudut, berarti kita kaitkan dengan komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia terdapat dalam sudut apa? Sudut apa? Nah, ada juga dikatakan sebagai sudut. Oke, selanjutnya. B. Bagaimana cara menentukan jarak terjauh lempar lembing setelah ditembakkan? Oke, bagaimana menentukan cara melempar lembing setelah ditembakkan? Karena orientasi masalah kita ini tentang gambar pada lempar lembing. Nah, bagaimana caranya? 1. Persiapan fisik. Lakukan pemanasan seperti peregangan dan pemanasan otot sebelum melakukan lempar lembing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa otot-otot tubuh dalam keadaan siap dan terhindar dari cedera.
3. Cleaning dan kecepatan. Penting bagi penemu mobil untuk cleaning yang tepat saat melempar. Oke, sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan yang sudah masalah kita pada orientasi pada masalah yang dimana tidak terlepas dari komponen, yaitu komponen pada sumbu S dan komponen pada sumbu Y. Siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita, yaitu tentang analisis vektor? Siapa? Oke, silakan. Saya Lena Raziza dari kelompok 4. Kesimpulan materinya adalah dari analisis vektor pada graf parabola yang terjadi pada ini dapat disimpulkan bahwa akibat perpaduan kecepatan benda pada sumbu X dan sumbu Y di mana kedua kecepatan saling tergantung, sehingga dapat memengaruhi gerak parabola pada kecepatan, waktu, kecepatan gravitasi, sudut elevasi, kecepatan awal. Oke, jadi kesimpulannya bahwa untuk materi kita tidak terlepas dari kecepatan awal, kemudian sudut elevasi, terus waktu dengan kecepatan gravitasi. Itulah kesimpulan kita pada materi pagi hari ini, yaitu tentang analisis vektor pada gerak parabola. Oke, selanjutnya yaitu Ibu mau tanya kalian bahwa apa saja yang dipelajari pada kegiatan pagi hari ini. Apa saja? Waktu tempuh mencapai titik tertinggi terdapat pada analisis vektor, yaitu terdiri dari komponen vertikal dengan komponen horizontal. Apakah adalah untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kendalanya apa? Oke, kendalanya adalah mati lampu. Tetapi kalau dalam pembelajaran ada kendala atau tidak? Oke, penyampaian materinya ada kendala atau tidak? Oke, tidak ada. Berarti kendalanya adalah mati lampu. Oke, yang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas individu karena ini waktu telah membatasi kita, sehingga tugasnya kalian akan kerjakan di rumah. Besok kalian akan kumpul. Tugasnya kalian bisa lihat pada penilaian harian 5, yaitu bagian esai, kalau tidak salah halaman 63, yaitu nomor 1 dengan nomor 2. Nah, itu dikerjakan per orang ya, bukan per kelompok lagi, tetapi per orang. Tugas ini kalian akan kerjakan di rumah. Besok kalian akan kumpul sebelum kalian melanjutkan kerja bakti. Yang berikutnya adalah untuk materi kita adalah terakhir di gerak parabola, karena insya Allah Senin kita sudah lanjut dengan ujian semester. Jadi hari ini adalah penyampaian materi kita pada semester ini, sekaligus menutup pembelajaran kita pada semester ini. Insya Allah kita akan ketemu pada semester berikutnya. Ayatnya mana? Siapkan teman dulu, kita berdoa sebelum akhir pelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Menurut kita masing-masing berdoa. Mulai. Ya, selesai. Yuk.